Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rasa syukur kita kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya, di mana pada malam hari ini dengan kondisi dan suasana yang ada, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa datang ke majlis ini dalam rangka untuk menambah ilmu, membekal diri kita dengan ilmu sebagai jalan ke surga, sebagai penyejuk hati kita. Bapak, ibu-ibu sekalian datang ke masjid untuk mendapatkan ilmu. Kita pun dari jauh, dari Padang juga ingin membagi ilmu dari apa yang ada. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, tidak mengurangi gairah kita dalam menuntut ilmu. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana keikhlasan kita di dalam kita belajar ini. Keikhlasan kita hadir di majlis ilmu, ikhlas akan membawa kepada keberkahan, ikhlas akan membawa kepada keberuntungan. Kemudian salat dan salam curahkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, membimbing kehidupan kita kepada sebaik-baik jalan, sebaik-baik petunjuk. Tidak ada petunjuk yang akan membuat kita selamat, yang akan membuat kita bahagia, melainkan tatkala kita berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan Sunnah. Sampai detik ini, sampai saat ini masih terjaga kemurniannya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang masalah fikih. Kita akan mengkaji tentang terlebih dahulu keagungan as-salah, keagungan ibadah salat, kedudukannya dalam Islam. Sesungguhnya ibadah yang agung, ibadah yang besar yang Allah wajibkan kepada hambanya setiap harinya, itulah dia as-salah. Banyak orang melalaikannya, banyak orang meremehkannya, banyak orang tidak mau peduli dengan ibadah yang mulia ini. Padahal dia merupakan ibadah yang besar, ibadah
yang akan membawa kita kepada kedamaian, ketentraman. Salat merupakan imaduddin, tiang agama. Dia merupakan semulia-mulianya rukun Islam ba'da syahadatain, sudah syahadat. Salat merupakan silah hubungan bainal abdi wa rabbih, antara hamba dan Rabbnya. Jadi kalau ada kaum muslimin yang tidak menegakkan salat, berarti dia tidak mau menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melaksanakan salat berarti dia tidak mau menjalin hubungan dengan Allah. Banyak orang hubungannya dengan manusia baik, ya, baik hubungannya dengan orang lain, tapi sayang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Maka orang seperti ini sia-sia hubungan baiknya dengan orang lain, sementara hubungannya dengan Allah tidak baik. As-silah bainal abdi wa rabbih, hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Salat merupakan ibadah yang mula-mula dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti. Begitu banyak amal-amal ibadah yang ada ini, maka salat ibadah yang mula-mula dihisab, dihitung. Apabila salat yang dilakukan yang ini baik, maka baik pula lah seluruh amal yang dilakukannya. Apabila ibadah salatnya itu rusak, maka rusaklah seluruh amal yang dilakukannya. Dia merupakan pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Jadi kalau bertanya, Wak, kalau orang tidak salat itu sama aja orang kafir, seperti itu. Pembeda yang membedakan antara kita dengan orang kafir apa? As-salah. Memang kita tidak menghukum langsung orang yang tidak salat itu kafir, tapi beda wajahnya, beda kita dengan orang kafir itu salat. Ini diabaikan oleh kaum muslimin. Tahu banyak kita yang hidup di negeri ini, rumahnya dekat masjid, bahkan di balik musajid lain, tapi tidak tergugah hatinya untuk datang ke masjid untuk menegakkan salat ini, tidak tergugah hatinya. Tapi kalau ada panggilan organ tunggal, organ bagi kira kok baben orang, ba organ orang, tidak diundang datang, tidak perlu lagi dia mengumumkan pakai mic. Bahkan membayar pun maunya. Kayolah Pak, kayolah, iya. Atau pertandingan sepak bola, pertandingan sepak bola, liga ini dengan liga ini, pasti banyak yang datang. Mau dia begadang, tidak tidur sampai habis rokok 2 bungkus, ya, untuk mau menonton bola atau menyaksikan bola. Habis rokok 2 bungkus, ya, kemudian setelah itu kopi, ya, ginseng. Tapi kalau dia ke masjid baru 10 minit Ustaz mengecek matanya lah mengantuk. Ya betul Pak. Di rumah lah namuh laloknya tu. Tapi baik kamu sajid laloknya. Jadi memang mudah caranya untuk kalau ada ibu-ibu apa ada orang rusana awak, familia awak yang nak mau lalok, bawa kamu saji untuk menangan ceramah. Ya, bawa kamu sajinya, ambo lah 3 malam nak lalok.
bawanya ke masjid ini kan dengan ceramah ustaz datang dari Padang 10 minit pastilah mengantuknya. Ya bu, iya. Bak aku mengantuk, hatinya nak maduk sebenarnya. Hatinya tu nak maduk untuk mendengar pengajian, tapi nya datang jom. Tapi kalau sepak bola, ya, sinetron, tajagonya, bangun. Demikianlah syaitan untuk mengelabui kita dalam urusan dunia ini, kelabui awak dia rusak kita melalui hal-hal yang demikian. Jadi kembali kita kepada apa yang kita katakan tadi, yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir itulah dia salat. Kalau tidak salat awak sama kita dengan orang kafir. Memang kita tidak mengkafirkan orang tidak salat, tapi sama orang kafir tidak salat. Tahu banyak kita kaum muslimin ada yang salatnya sekali seumur hidup, ada sekalatnya yang salat 2 kali setahun. Bila tu bu? Tu Idul Fitri, Idul Adha 2 kali setahun. Ada yang salat sekali seminggu. Bila tu pak? Hari Jumaat sama orang Nasrani, orang Kristen ke gereja, ya. Sekali seminggu pergi ke gereja. Demikian keadaan kaum muslimin. Makanya ibu-ibu apa kok datang musibah beko di negara awak kok, yo nak bisa menolak kan. Kalau banyak orang di negara awak kok nak menegakkan solat, musibah bisa datang, bala bisa muncul. Fa iqamatuha iman, menegakkan salat merupakan iman. Orang yang tidak menegakkan salat tak ada iman dalam dirinya, tak ada iman, kosong iman. Wa ida'atuha kufrun wa tughyan, menyanyiakan salat itu adalah kufur. Kalau salat disia-siakan, salat diabaikan, kufur. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Maryam memang sudah terbukti zaman sekarang ini. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahwat fa sawfa yalqawna ghayya. Akan datang suatu generasi yang mengabaikan salat. Fa khalafa, ya, apa kata Allah? Fa khalafa min ba'dihim, akan datang sudah mereka khalfun, suatu generasi adha'us shalah, yang menyia-nyiakan, mengabaikan as-salah, ya, wattaba'us syahwat, dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan dilemparkan dalam keadaan tersesat. Mana dia generasi itu? Itulah dia generasi yang ada sekarang ini. Betapa banyak kaum muslimin yang mengabaikan ibadah yang mulia ini. Betapa banyak. Kok membangun masjid semangatnya luar biasa, ya, untuk membangun masjid. Bahkan di negara awak ko ada masjid itu masjid suku, ya ada pak. Ada sebagian negari di awak ko masjid itu masjid masing-masing suku ada masjidnya, suraunya, surau suku ko, surau suku ko. Ada tu bu, lain. Kadang-kadang misalnya guys, suku ko buat surau. Dek karena ingin membangun masjid, tapi lah dibangun masjid itu yang ada di masjid pak garin seorang, ya, garin seorang, jemaah gak seorang tambah 2. Itu pun lah tua-tua yang mati besok. Itu yang banyak. Awak dek, alhamdulillah di sekolah mungkin dia dekat pasar, ya. Alhamdulillah sekolah cukup banyak lah. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menegakkan salat iman, merupakan iman. Mengabaikan, menyia-nyiakan adalah kufur wa tughyan, melampaui batas. Fala dina liman la salata lahu. Dalam riwayat dikatakan tidak ada agama bagi orang yang
tidak ada agama Islam liman la salatalahu, bagi orang yang tidak ada salat baginya, tidak ada agama baginya. Tidak ada agama baginya. Jadi sebelum kita membahas tentang fikih yang berkenaan dengan salat ini, untuk teman-teman kita yang akan datang, maka kita akan membahas bagaimana pentingnya salat ini untuk menjaga semangat, motivasi bagi kita menegakkan salat ini. Bagaimana kita termotivasi, bagaimana anak kita, cucu kita termotivasi untuk menegakkan as-salah ini. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menegakkan salat. Tidak ada agama bagi mereka. Wala hadza fil Islam liman taraka salat. Bahkan tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Itu tidak ada bagian dalam Islam. Orang yang meninggalkan salat tidak dapat bagian dari kemuliaan Islam. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran fi qalbihi. Siapa yang menjaga salat ini, maka ia akan mendapat cahaya dalam hatinya ini. Jadi orang yang menegakkan salat, hatinya akan bercahaya, cahaya hatinya ini penuh dengan nur, cahaya. Bagi orang tidak menegakkan salat, hatinya akan hitam, kelam. Wa wajhihi, wajahnya ya akan ceria. Wajahnya akan ceria. Kuburannya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menegakkan salat, kuburannya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat lahu najatan yaumul qiyamah. Orang yang menegakkan salat akan najah, akan sukses, akan selamat di hari kiamat. Bagi orang menegakkan salat ini akan selamat di hari kiamat. Dan akan dikumpulkan orang yang salat ini nanti, dengan siapa dia akan dikumpulkan? Bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Orang yang menegakkan salat akan dikumpulkan dengan para nabi. Masya Allah. Kira ibu-ibu apa? Lai taraga berkumpul aja nabi. Lain. Nabi jo nabi awak berkumpul. Jadi nabi, gerombolan nabi, kita ada di situ. Orang yang menegakkan salat akan dikumpulkan dengan para siddiqin, orang-orang yang berbuat siddiq, syuhada, para pejuang-pejuang Islam, wassalihin, orang-orang yang saleh. Sebaliknya, siapa yang tidak menjaga salat tersebut, bagaimana menjaga tadi? Kalau yang menjaga itu melaksanakannya tepat waktu, ya. Kemudian menjaga rukunnya, menjaga wajibnya, khusyuk. Kemudian menjaga salat itu terus menerus. Walladzina hum fi salatihim daimun. Orang-orang yang daim melaksanakan salat terus menerus. Jadi dia tidak bolong dalam melaksanakan salat, bolong. Tadi kau salat Isya, salat kau subuh hendak leh. Apalagi kita tinggal di negeri dingin juga. Kalau tinggal di negeri dingin, nanacok tinggal tu salat apa pak? Subuh. Dek lama lalunya. Tambah lampu mati. Kalau lampu mati itu wajar. Tapi kalau hati yang mati, itu tidak ada ubeknya. Kalau hati yang mati payah ubek. Siapa yang tidak menjaga salat, maka lam yakun lahu nur, tidak ada cahaya dalam dirinya tadi. Kalau salat tidak dijaganya, salat diabaikannya, tidak ada cahaya.
gelap, hitam, hatinya hitam. Wala burhan, tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan. Wala najata, tidak akan sukses di hari kiamat. Kemudian orang yang tidak menegakkan salat akan berkumpul dengan Fir'aun. Dia mau berkumpul dengan Fir'aun. Ini hadis. Orang yang tidak menegakkan salat di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa manusia yang paling sombong? Itulah Fir'aun. Yang paling rakus kekuasaan, itulah Fir'aun. Kemudian akan dikumpulkan bersama Haman, namanya Haman, dan akan dikumpulkan bersama Qarun. Itu Qarun, Bu? Atau Qarun, nah, Qarun. Akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Jadi orang yang tidak menjaga salatnya, mengabaikan salatnya, akan berkumpul bersama Fir'aun, berkumpul bersama Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf. Yang menjadi pertanyaan kita di sini, apabila seorang muslim mengabaikan salat disebabkan karena kerajaan, dijelaskan oleh para ulama tentang Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf. Kalau ada orang kaum muslimin melalaikan salat, mengabaikan salat karena kerajaannya, ndeknya rajo, maka dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Kalau kaum muslimin lalai salatnya, diabaikan salatnya karena pangkat kekuasaan, karenanya lo jadi orang gadang, pejabat, maka sering ibadah ini diabaikan. Kok rapi awak ngadakan rapat, lah habis di ujung waktu baru salat. Maka orang ini nanti sampai ibadahnya ini tinggal, akan dikumpulkan bersama Haman di neraka. Lalu kalau orang yang meninggalkan salatnya, mengabaikan salatnya, melalaikan salatnya disebabkan harta, dia mencari pitih, mencari pitih, masuknya sawah ladang, akan dikumpulkan nanti bersama Qarun. Lihat tahu kisah Qarun, Bu? Pak? Qarun nan kini nan Qarun tu diabadikan. Disebabkan Qarun itu sibuk dengan hartanya. Dek kayunya ibu-ibu apa-apa, sampai kunci gudangnya saja ampe orang macian. Kunci gudang, ampe orang macian kunci gudang tadi untuk mengunci gudang tadi, pada kayunya Qarun. Namun kekayaannya tidak menyelamatkannya. Dia ditenggelamkan, dia dan keluarganya dan hartanya ke bumi, ke bawah. Dek karena tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita ibu-ibu apa-apa, awak dek sawah, dek ladang, kan mencari pitih tu. Kesibukan kita dengan itu menyebabkan ibadah salat kita terabaikan, tinggal akan berkumpul bersama Qarun di neraka. Dan kalau orang meninggalkan salat, mengabaikan salat karena perniagaan, perdagangan, ini perdagangan lagi, dia awak menggalih, bawa ke pasar galih awak, jusan yang lama orang belanja, tiup awak ke sembayang, ada orang belanja tadi, katakan dia awak lagi waktu habis, akhirnya tidak salat. Kalau itu sudah dibiasakan, akan berkumpul nanti bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf seorang pedagang besar di negeri Arab yang sudah dinyatakan masuk neraka. Ini merupakan satu
contoh. Jadi orang-orang yang diabaikan salatnya, dilalaikan salatnya karena ya kerajaan, akan berkumpul dengan Fir'aun nanti di hari kiamat. Kalau dia ya disibukkan dengan pangkat dan jabatan, lalu dia abaikan salat, akan berkumpul bersama Haman. Kalau dia disibukkan mencari uang, mencari harta, ya, sehingga ibadah salat ini terabaikan, akan berkumpul dengan Qarun di neraka nanti di hari kiamat. Kalau disibukkan dengan perdagangan, dewa manggaleh, baju beli, ya, sampai ibadah salat ini tertinggal oleh kita, akan berkumpul dengan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Ini adalah hadis sahih yang menyatakan ini. Oleh karena itu ibu-ibu pak sekalian, hendaklah kita menjadi orang-orang yang muqimas shalah, orang yang menegakkan salat ini. Imam Ahmad mengatakan dalam kitabnya As-Shalah, di mana dalam hadis itu dinyatakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Jadi kalau tinggalkan salat, tidak masuk dalam hitungannya sebagai orang Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Tidak main ibu-ibu pak sekalian, tidak bergarah buat mengkaji tentang ibadah salat ini. La hazza fil Islam, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang mengabaikan salat, orang yang menyia-nyiakan salat ini. Wa qad kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada pejabat-pejabatnya yang di bawahnya. Ditulislah surat oleh Umar bin Khattab, inna ahamma umurikum, apa kata Umar bin Khattab, sungguhnya sebesar-besar urusan ya yang akan kamu hadapi, sebesar-besar urusan kamu di sisiku adalah ibadah as-salah. Faman hafizaha hafidha dinahu. Siapa yang menjaga salat ini berarti telah menjaga agamanya. Ini kata Umar bin Khattab. Siapa yang menjaga salat ini berarti dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwahu adya. Siapa yang menyia-nyiakannya, mengabaikannya, meremehkannya, maka dia terhadap ibadah-ibadah yang lain lebih diabaikannya. Ini kalau orang sudah mengabaikan salat, ini pasti akan mengabaikan perintah Allah yang lain, kan diabaikannya. Kenapa? Karena ibadah salat ini pokok. Dia akan mengabaikan tanggung jawabnya nanti dalam keluarga. Dia akan mengabaikan anaknya untuk ya pandai baca Quran. Kan diabaikan. Kenapa? Karena dia tidak menegakkan salat. Maka kita lihat ibu-ibu, kalau orang tulai salat, tagak salat 5 waktu, apalagi kamu saji, saksikanlah inilah orang yang beriman. Kalau tegak salat 5 waktu dalam dirinya ini, itu satu bukti dia beriman. Orang yang menegakkan salat mudah untuk diajak berbuat baik, mudah. Tapi kalau orang yang tidak menegakkan salat, susah untuk diajak berbuat baik. Cinta kepada dunia lebih besar, susah untuk diajak, diarahkan kepada kebaikan. Jadi Umar bin Khattab, seorang pemimpin besar, dikirimnya surat kepada gubernur-gubernurnya agar mereka menegakkan salat. Kok kini pejabat awak bah kira ibu, pejabat-pejabat awak lain di situ catatkan kalau orang Islam hendaklah mereka menegakkan salat 5 waktu. Syarat untuk menjadi caleg namanya kan, menegakkan salat 5 waktu. Tidak ada itu.
Umar bin Khattab mengirim surat kepada bawahan-bawahannya. Bahkan begitu besar perhatian Umar bin Khattab terhadap agama ini, beliau pergi ke pasar-pasar melihat orang yang berbuat curang. Diuji, dikumpulkan orang di pasar itu, tahu tak dengan muamalah yang benar, namanya tak tahu dengan halal haram dikeluarkan dari pasar. Nak tahu halal haram dikeluarkan dari pasar, nak boleh angku nak boleh menggalih di pasar. Bak begitu karena nak tahu halal haram dah. Kalau kini bawa orang di pasar banyak mengicuah, mengurangi timbangan, kok barang kok rancak je sadoinya. Nomor 1 sadoinya. Padahal tak nomor 1 dah. Barang lah lama, kecet dia baru. Mengicuah banyak. Dikeluarkan oleh Umar, orang-orang yang tak tahu dengan halal dan haram dikeluarkan dari pasar, tak boleh menggalih di pasar dah. Kalau nak mengerti halal haram, tak boleh menggalih di pasar. Demikian juga kita dalam pertanian harus tahu halal haram, yang hak dengan yang batil. Ya. Mana yang akan membawa kepada kebatilan, kesyirikan, harus tahu kita. Karena itu merupakan agama kita. Kembali kita kepada masalah salat ini. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ada dalam hadis Imam Ahmad tadi, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Umar bin Khattab menulis kepada para bawahan-bawahannya, sesungguhnya semulia-mulia urusan kamu di sisiku adalah as-salah. Siapa yang menjaganya berarti dia menjaga agamanya. Siapa yang mengabaikannya, maka ia akan perintah-perintah yang lain akan lebih mudah dia akan menyanyiakan dan mengabaikan. Orang yang salat, yang tidak salat itu pun tidak amanah. Tidak amanah lagi. Tidak amanah dia lagi. Kenapa? Karena hatinya tidak ada cahayanya. Wala hazza fil Islam liman taraka salat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Sampai Nabi mengatakan, fa kullu mustakhifun bis salah mustahin biha fa huwa mustakhifun bil Islam. Setiap orang yang meremehkan salat atau menganggap remeh salat ini, mustahin biha, maka dia akan meremehkannya. Fa huwa mustakhifun bil Islam. Dia akan meremehkan Islam. Jadi kalau seorang muslim sudah meremehkan ibadah salat ini, ibadah-ibadah yang lain akan diremehkan. Bahkan Islam yang dia anut pun akan diremehkannya. Akan diremehkan. Ini efek dampak bagi orang yang meninggalkan salat. Akan diremehkannya. Oleh karena itu, ibadah yang mulia ini jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita tinggalkan, karena merupakan perkara yang besar, perkara yang agung. Wa innama hazzuhum fil Islam ala qadri hazim fis shalah minas salat. Sesungguhnya bagian kaum muslimin dalam Islam sesuai dengan bahagian mereka dalam as-salah. Wa raqbatuhum fil Islam ala qadri raqbatihim fis shalah. Ya. Kecintaan mereka dengan Islam sesuai dengan sejauh mana kecintaan mereka dengan ibadah salat ini. Semakin cinta dia dengan as-salah, semakin cinta dengan Islam. Semakin kurang kecintaan dengan salat, maka semakin kurang cintanya dengan Islam. Fa'arif nafsak ya Abdullah. Oleh karena itu kita hendaklah dalam hal ini berhati-hati. Nah, hendaklah kita jangan sampai kita mengabaikan ibadah yang mulia ini. Dia merupakan penyangga dalam diri kita, penyangga, benteng yang akan bentengi diri kita dengan iman. Kemudian
kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat mempunyai kedudukan yang mulia dalam ibadah dalam Islam. Dia merupakan pokok Islam itu sendiri. Pokok, bukan cabang tapi pokok. Tiang daripada Islam. Bentengnya adalah jihad. Dia merupakan ibadah yang mula-mula yang Allah wajibkan, di mana ibadah salat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Isra dan Mi'raj. Coba kita bayangkan, kalaulah bukan karena kasih sayang Allah kepada kita dan karena kasih sayang Rasulullah kepada kita, tentu berat bagi kita untuk melaksanakan salat. Sampai salat ini awalnya adalah 50 waktu, 50 kali sehari. Coba bayangkan, kalau sempat salat 50 kali, mungkin tidak ada orang taluk dia mengarah Tuhan. Sedangkan 5 banyak tinggal kan. Lalu ketika Nabi Isra dan Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa, apa kata Nabi Musa kepada Muhammad? Muhammad, umatmu umat yang kondisinya tidak memungkinkan untuk mengerjakan salat sebanyak ini. Mintalah keringanan kepada Allah. Minta keringanan. Akhirnya Nabi mohon keringanan sampai diberikan 5, namun pahalanya sama dengan 50. Kau bayangkan. Jadi yang 5 ini pahalanya sama dengan 50. Tapi bagi cik tadi nan 5 ko saja banyak orang yang meninggalkan. Banyak meninggalkan. Bara banyaknya orang meninggal salat dek gara-gara menggalih. Dek bara banyak orang meninggalkan salat dek ladang ke sawah. Bara pulau banyak orang meninggalkan salat dek kano jadi anak daro, jadi marah pulai. Aduh, dewak jadi anak daronya. Jadi marah pulai. Tinggal salatnya, bak kok tinggal salat pakai anak daro, pakai marah pulai, pakai ustaz. Mana ada pulau dalilnya boleh meninggalkan salat bagi anak daro atau marah pulai tadi? Ya ada tu bu, kan ada dewa tu. Dek kenyo basunti yang, ya, tinggal salatnya. Dah apa? Ada ustaz membulian pak. Ustaz apa yang bulian tu? Dapat keringanan awak bisa dijamak. Katanya buliah dijamak. Siapa yang bilang dijamak? Tak ada dalilnya. Tidak ada keringanan meninggalkan salat kecuali bagi wanita yang ada uzur syar'i, ya, datang bulan. Selain itu tidak ada. Untuk bapak-bapak tidak ada keringanan sama sekali. Kalau tidak bisa salat dalam keadaan berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Jadi kita perhatikan bahwa ibadah ini ibadah yang sangat mulia. Allah wajibkan melalui Isra dan Mi'raj. Kemudian ibadah salat, ibadah yang mula-mula dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti, ya, yang mula dihisab di kiamat adalah ibadah salat ini. Jadi kita katakan apabila baik salatnya maka baik pula seluruh amalnya. Kemudian ibadah salat, ya, akhir wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sebelum meninggal, Nabi berwasiat. Jadi ketika Nabi sebelum meninggal itu Nabi berwasiat kepada umatnya. Apa kata beliau? As-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat, salat, jangan sampai tinggalkan. Ibadah salat ini merupakan akhir yang akan hilang dari agama. Jadi kalau tidak ada lagi orang salat, ya, hilang agama ini. Fa'in da'at din, kalau tidak ada lagi orang menegakkan salat, agama itu akan hilang semuanya. Kemudian ibadah salat ini selalu dihubungkan dengan zikir.
zikir. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sungguhnya salat mencegah dari berbuat keji dan mungkar, dan sungguh zikir kepada Allah itu akbar, besar. Kemudian ibadah salat ini ibadah yang mampu membersihkan diri kita, menyucikan jiwa kita. Layawa mandi pakai sabun, pakai sabun mandi dan itu rancaknya, itu wanginya. Tapi kalau tidak salat, alun bisa dikatakan bersih lagi. Baru bersih fisik, tapi hati tidak bersih. Makanya orang kafir itu dikatakan najis. Apanya yang najis orang kafir itu? Apakah badannya, fisiknya? Tidak. Akidahnya. Innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang musyrik itu najis. Apa yang najis? Apakah badannya? Tidak. Akidahnya. Akidahnya tadi. Kemudian kenapa banyak terjadi kerusakan-kerusakan di negeri kita ini sekarang ini? Kerusakan masyarakat sekarang ini. Terjadi perzinaan, ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pergaulan yang sudah mulai bebas karena masyarakat tidak menegakkan as-salah. Kalau mengerjakan banyak. Contoh mengerjakan salat maghrib saja, itu besok ada salatnya lain. Itu mengerjakan namanya. Isya saja besok ada salat lain. Itu mengerjakan. Tapi menegakkan ini melaksanakan salat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW, ini sedikit. Kalau mengerjakan nanti mengkajian tadi ada nama mengajian sekali seminggu, ada nama mengajian 2 kali setahun, ada mengajian sekali semua hidup. Bila tu, kalau ada orang meninggal, boleh salat. Itu mengajian, tapi menegakkan. Maka Al-Quran, hadis tidak pernah mengatakan taf'aluna salah. Kamu lakukan salat, tidak, tapi iqamus salah, menegakkan salat. Kalau yang menegakkan kau masuk salahnya rukunnya, syaratnya, kaifiatnya. Sehingga generasi muda kita sekarang ini, anak muda enggan menegakkan salat, malu menegakkan salat. Bagaimana itu? Banyak faktor-faktor. Ada kalanya dari rumah tidak dibiasakan, tidak diarahkan. Ada kalanya di rumah tidak orang gaib, orang tua nak bagi contoh. Anak disalahan juga, kadang-kadang orang tua lebih parah pada anak. Orang tua lebih parah kondisi daripada anak. Anak disalahan. Ini yang perlu kita perhatikan, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi salat itu mampu membersihkan kita. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia menyebut nama Rabbnya, fasalla, dan dia salat. Begitu pentingnya salat ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sampai Nabi menjaganya dalam perang. Coba bayangkan, dalam suasana perang Nabi tetap menegakkan salat. Coba bayangkan apa suasana yang lebih parah selain daripada perang. Sampai perang pun dengan orang kafir, Nabi tidak pernah meninggalkan salat. Kadang-kadang dia gampo seketiknya kan, tinggal salat. Sakit tinggal salat. Coba ibu-ibu apa sekarang pergi ke rumah sakit, lihat rumah sakit tu, orang yang sakit tu berapa persen yang melaksanakan salat? Sedikit sekali. Yang menegakkan salat dari mereka itu hanya sedikit sekali. Walaupun ada yang tua-tua, yang muda-muda, yang gadis-gadis, yang masih rancak-rancak, dia abaikan salat ini.
Oleh karena itu, makanya wajar datang banyak musibah yang Allah berikan karena perintah yang mulia ini diabaikan. Kalau kita seorang muslim itu sudah menganggap remeh salat, maka ibadah yang lain akan dianggap remeh. Bara banyaknya kini salat diabaikan, kok rapek lah namanya, mengadakan rapat salat terlambat diabaikan. Kadang-kadang di sekolah dunia pendidikan juga demikian, diabaikan. Kalau demikian halnya maka tidak akan bakalan selamat. Jadi kemudian orang yang mengabaikan salat sampai celaka mereka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat, ya, orang yang menyia-nyiakan salatnya mereka, melalaikan salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Dicela, dicaci, dimaki orang yang ya melalaikan salat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bagaimana para nabi, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain, sampai beliau berdoa kepada Allah agar anak keturunannya dijadikan orang-orang yang menegakkan salat. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan jadikanlah keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Jadi kalau ibu-ibu bapak sekalian, ini doa ini perlu kita baca agar anak-anak kita, keluarga kita termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Rabbku, terimalah doa. Inilah yang dapat kita sampaikan kesempatan yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau sekiranya ada yang bertanya, silahkan untuk bertanya tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan penjelasan kita ini. Ya, terima kasih. Bagaimana caranya menjadikan salat yang khusyuk? Salat yang khusyuk merupakan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk bukan terletak dari gerakan-gerakan badan yang dibuat-buat. Karena ada orang salatnya Allah. Bukan itu yang khusyuk. Khusyuk itu mahalluha al-qalb. Khusyuk itu letaknya dalam hati, di hati. Seseorang yang khusyuk, hatinya itu merasa hadir, seolah-olah dia merasa berhadapan dengan Allah. Ya, orang yang khusyuk dia merasa seolah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa kita supaya khusyuk dalam salat kita, yang diajarkan itu kiat-kiatnya, cara-caranya. Apa cara-caranya? Pertama, salat yang kita laksanakan harus sesuai dengan sifat salat Nabi. Yang kedua, salat kita itu kita lakukan karena ikhlas karena Allah. Jadi motivasi kita itu ikhlas, bukan karena manusia, bukan karena orang lain. Jadi dari hati kecil kita itu kita ikhlas karena Allah. Kemudian hendaklah kita merasakan seolah-olah salat yang kita lakukan tadi merupakan salat perpisahan. Jadi coba ibu-ibu rasukan, umumnya salat isya tadi, bayangkan seolah-olah salat isya tadi salat perpisahan, belum tentu widik besok lain. Orang yang berpisah Pak, orang berpisah ke besoknya hatinya ibu sadih. Dia ibu sadih tadilah inyo timbul kekusukannya tadi.
Kemudian untuk khusyuk kita, cara berikutnya adalah tumakninah. Tumakninah. Jangan tagageh awak kau baca Fatihah senapas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu tagageh. Apakah dikajar? Itu adalah salat yang tidak benar. Tumakninah, tumakninah tadi. Tumakninah itu ada dalam bacaan, memberikan hak bacaan tadi, hak huruf yang kita baca. Kalau kita baca Fatihah, betul-betul jelas kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu yang tumakninah. Jelaskan bacaan tadi. Kalau kita baca doa-doa yang lain juga demikian. Awak berikan hak bacaan tadi, hak huruf tadi. Cuba kalau awak pasebok je orang saja pak, mengecek awak capek-capek, tu bangi orang tu kawak. Bagi pasebok awak je pejabat, keceknya gilo. Kan semua je tu. Kini yang kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu awak jangan balambek lambek awak baca. Tumakninah. Tumakninah yang kedua ada namanya tumakninah dalam gerakan. Gerakan awak tadi rukuk kita tumakninah. Bangkit dari rukuk harus i'tidal dulu baru sujud. Kau awak i'tidalnya belum beres lagi, baru sami Allahu liman hamidah. Sujud lo lihat, baru sujud. Sami Allahu liman hamidah, harus lurus dulu baru sujud. Allahu Akbar. Ini sami Allahu liman hamidah, baru dia belum lurus lagi sudah sujud. Ini nama tidak tumakninah. Jadi tumakninah dalam gerakan tadi, gerakan awak tadi yo tenang. Nabi pernah menyuruh sahabatnya mengulangi salatnya. Satu ketika ada salah seorang sahabat yang datang terlambat. Setelah salat selesai baru tibanya. Lalu diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya dari awal sampai akhir. Rupanya salatnya kok enggak betul ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dipanggil oleh Nabi. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Coba ulang salat anda, sungguhnya anda belum melaksanakan salat lain. Ulang salat bayang, ulang salat awak balik, kata Nabi. Dek nama sahabat, ibu-ibu pak sekalian, nyepat tuah. Tak bangih ada. Kalau awak nak menyuruh orang lain itu bangih kawak kan? Bangih. Tapi sahabat kau sami'na wa ata'na. Kali yang kedua diulangi lagi. Masih seperti itu juga. Dipanggil Nabi, ulangi salat anda, fa innaka lam tusalli, sungguhnya engkau belum salat. Kali yang ketiga masih takah tujuh baru sampai membananya sebelah kepala tiba. Membananya artinya apa? Ya nak bisa buat Nabi. Modekolah hamba bisa salat. Baru diajarkan oleh Nabi baca rukuk, sujud, bacaan-bacaannya diajarkan oleh Nabi. Itu satu contoh kalau tidak ada tumakninah. Jadi yang diajarkan itu untuk khusyuk itu adalah kaifiyat, tata cara khusyuk tadi, atau sebab-sebab untuk mendapatkan khusyuk. Adapun pelatihan-pelatihan khusyuk tidak ada. Khusyuk itu dilatih tidak ada. Pelatihan salat khusyuk kini lah banyak orang mencipiti dia pelatihan salat khusyuk. Dia doan di hotel-hotel sampai bayar 2 juta. Dibisniskan pelatihan salat khusyuk, diadakan di hotel berbintang 5. Padahal untuk khusyuk itu mudah sebenarnya, tapi memang butuh perjuangan. Yo ilmu, kalau nak ada ilmu tentu nak bisa khusyuk. Jemaah dirahmati itu tadi kiat-kiat, beberapa kiat, ini banyak. Oleh karena itu
Ada buku ketek yang bernama 33 Kiat Salat Kusuk yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid, Syekh Al-Saleh Al-Munajjid. Tolong dicari di pasar. 33 kiat untuk menuju kusuk. Silakan baca nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ada tidur, ada tertidur. Nah, kalau tertidur itu tanpa sengaja, dek lamanya lalu sampai habis waktu. Kamunya malam ko dek latihnya badannya habis maghrib langsung lalu. Sampai lah kajago menjelang subuh. Kalau demikian halnya, kalau dia lupa, tertidur itu kan termasuk dia lupa ini, maka hendaklah dia kerjakan salat Isya tadi ketika dia bangun langsung berwudu, langsung kerjakan. Kalau ketiduran dia, ya, kalau ketiduran dia mungkin dari pagi, ya tidur sampai kira-kira kalau pagi tidur sampai lo menjelang maghrib, tidur apa namanya itu? Ya, parah banget kan? Nah, kalau itu terjadi, itu maka nggak jago-jagonya kan? Kalau itu terjadi, maka dia harus mengerjakan mengqadha salatnya yang zuhur, asar, zuhur dan asar tadi. Maghrib kan tidak lagi, dia kan bangun jelang maghrib semuanya. Namun dia telah berdosa. Dosa tetap, tapi dia dosa lalainya tadi. Lalai zuhur, asar. Kalau ada orang mungkin terlupa karena dia sibuk, dalam sibuknya dia lupa salat. Dia sibuknya lupa, kapan dia kerjakan? Dia kerjakan ketika dia teringat. Gimana? Tidur ular tadi. Ya. Kalau dia sudah terbangun, dia sudah terbangun, dia tahu jam berapa sekarang, dia sudah dilihat jam, tapi masih ngantuk aja. Berarti dia sudah melalaikan, padahal dia sudah lewat waktunya kan. Dia berdosa. Tapi kalau dia tidak bangun-bangun kan, ya, umumnya dia dari habis asar dia tidur sampai maghrib terlewatkan karena letihnya, lelahnya, nak bangun dia, maka ini tidak berdosa karena waktu dilewatkan cuma dia karena kelelahan, betul-betul lelah, memang nak bangun sama sekali. Baru bangun ketika Isya, langsung dia mohon ampun kepada Allah, kemudian dia laksanakan maghrib yang ketinggalan tadi, dia qadha, namanya qadha. Kemudian Isya dia qadha, dia ganti salat maghribnya tadi yang ketinggalan karena dia lupa atau ketiduran. Itu yang ketiduran. Tapi kalau dia sengaja lambat tidur, lama bangunnya, itu apalagi tambah dosa dia. Beda dengan orang yang tertidur dengan orang lama bangunnya. Wallahu a'lam. Salam. Ini saya mau tanya salat tentang musafir. Ya. Yang kita tahu bahwa seorang musafir itu bisa menjamak ataupun mengqasar salat di dalam perjalanan yang jarak tempuhnya sudah ditentukan begitu, Ustaz. Nah, ada saya mendengar, Ustaz, bahwa musafir itu kan bukan hanya dalam perjalanan saja, tetapi setelah kita sampai di daerah yang dituju atau lokasi yang dituju, katanya kita masih dinamakan seorang musafir dan kita masih bisa menjamak ataupun mengqasar salat. Contoh, saat kita pergi ke Jakarta misalnya, katakanlah kita berencana ke Jakarta selama 5 hari, pulang pergi, kita berangkat dari sini selama
setelah sampai di lokasi kita masih juga terbilang sebagai musafir. Kita bisa menjamak ataupun mengqashar salat walaupun kita sudah berada di rumah di Jakarta. Nah, apakah ini benar, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Musafir, apakah orang yang sudah sampai ke tujuannya masih dikatakan musafir? Masih, ya, masih dikatakan dia musafir. Maka kalau kita pergi ke Jakarta, sampai di Jakarta itu ya sesuai dengan berapa hari niat kita. Kalau niat kita itu seminggu, maka selama seminggu itulah kita dianggap musafir. Ya, lewat daripada itu tidak lagi. Maka diberikan rukhsah, keringanan bagi kita untuk memilih apakah kita akan menyempurnakan salat kita tidak kasar atau menjamak. Nah, kalau sekiranya kita tinggal rumah kita dekat masjid, maka bisa, kalau kita ingin menegakkan salat berjamaah, ya silakan, kita bisa melaksanakan salat seperti orang biasa salat. Namun kalau kita tinggal ketika itu jauh dari masjid, ya, kemudian hiruk pikuk jalan, suasana yang membuat kita itu bisa terlambat mengerjakan salat, maka dalam hal ini ya kita dibolehkan, disunnahkan untuk menjamak. Itu keringanan. Kenapa? Karena kita masih status safar sesuai dengan niat kita. Itu keringanan yang banyak orang melupakan. Kita melihat ketika dalam perjalanan itu kadang-kadang banyak masyarakat kok tidak ada jamak, tidak kasar, tidak mau mengambil keringanan yang Allah berikan. Bahkan keringanan tadi, ibu bapak sekalian, sedekah. Mengkasar, menjamak itu sedekah. Sadaqatun tasaddaqallahu biha fa akhdhi sadaqatan. Bahwa mengkasar itu merupakan sedekah yang Allah bersedekah dengannya, ambil sedekah tadi. Dalam status musafir, maka kita disunnahkan untuk mengambil keringanan tadi. Memang tidak wajib kita, silakan kalau memang kita rasanya kita mampu untuk mengerjakan sholat kita ketika kita dalam perjalanan tadi, maksudnya ketika kita sudah sampai, kita mampu sama dengan orang yang bermukim, ya silahkan, tidak masalah. Tapi kita tidak mengambil rukhsah tadi, tidak mengambil sedekah yang telah disedekahkan. Dan memang terasa sekali bagaimana keringanan Allah ya, bagi orang yang melaksanakan salat jamak kasar itu. Kalau kita dalam perjalanan itu memang terasa leganya kita, lega. Awaklah salat zuhur, asar lah salat. Jadi kalaupun nanti naik kendaraan, tidak ada terbebani lagi, tidak terbebani. Nah, kalau kita salat seperti biasa orang mukim, kita merasa ada tanggung jawab atau beban berat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Safar itu ya, menjamak, mengkasar itu zaman sekarang walaupun canggihnya teknologi kini, atau orang kini kalau keceknya ambo ustaz lah punya auto pribadi, tidak perlu jamak lain, tidak perlu kasar lain. Nah, ini salah orang ini. Kini ustaz, awak naik pesawat 2,5 jam buat sampai ke Jakarta. Untuk apa jamak lagi? Untuk apa kasar lagi? Hebat sekali orang ini. Padahal Allah mensyariatkan itu kemudahan. Ma tahu awak dah bekoko ada apa-apa di jalan. Sementara awak belum salat lagi, kan repot jadinya. Jadi hukum Allah itu barabana canggih teknologi, hukum Allah itu tidak akan hilang. Jadi kan kecil, auto pribadi lah do kini ustaz, rental lah do awak di mawak salat taragak awak bisa berhenti. Iyo, beko kok macet, beko kalau pecah ban atau
sampai yang atau ada halangan, siapa yang tahu? Memang Allah yang menurunkan syariat, Allah tahu dengan hikmahnya tadi. Allah maha bijak, jangan disanggah-sanggah aturan Allah tadi karena kemajuan teknologi atau akal lawak. Takkan yuk denyo kalau tua sanggah-sanggah. Salat wajib di atas mobil tidak ada. Di atas mobil tidak ada salat wajib. Nggak sah salat wajib di atas mobil tadi. Nah. Kalau di atas kapal ada, di atas mobil itu tidak ada salat. Yang ada Nabi salat di atas kendaraannya, di atas ontanya, salat sunat. Salat wajib tidak ada. Nggak sah salat wajib di atas mobil. Kalau di atas kapal bisa. Ya, karena kita bisa untuk melakukan rukuk sujud. Kalau di atas mobil enggak. Yang ada salat di atas mobil itu salat sunat, salat wajib itu tidak ada. Jadi kita jamak, Bu. Boleh dijamak. Kalau jamak itu tidak mesti musafir. Nah, hujan ke awak bisa menjamak awak. Jamak kita jamak zuhur maghrib dengan isya. Itu berputus habis itu pulang boleh. Kalau jamak tidak mesti musafir. Tapi kalau kasar memendekkan itu baru musafir. Kalau jamak umpamanya hujan labe atau ada musibah mungkin tidak mungkin kita seperti gempa segala macam, itu boleh kita menjamak. Atau karena air susah benar air, itu boleh menjamak. Tapi kalau kasar itu khusus musafir. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya menjamak celai orang sakit, awak sakit terbaring di rumah sakit, boleh menjamak, Bu. Dirawat awak di rumah sakit, tidak mungkin kalau tiap sebentar awak baru dua, boleh kita menjamak. Tapi kasar tidak, kasar musafir. Kemudahan. Kalau safar itu safar maksiat, maka tidak disyariatkan jamak, ya. Safar maksiat, ya. Jadi kalau safarnya safar yang mubah, yang biasa, boleh menjamak, mengkasar. Safar maksiat ini contohnya adalah kalau orang nyopai ke suatu tempat untuk melakukan hal yang dilarang. Ya, contohnya nyopai kawan polusinya, itu bukan istrinya, kan safar juga namanya itu. Yang jamak salatnya, safar maksiat, salat juga, yang itulah kelajuannya juga. Tapi kalau dia tadi pergi jalan-jalan, contohnya mau sepedanya kan, ya, karena kondisi tidak memungkinkan dia boleh menjamak. Yang mendaki gunung tadi, kalau dia mendaki gunung itu ya tidak campur bau laki-laki perempuan, ya. Tapi ada kepentingannya. Tapi kadang-kadang ini orang hobi saja. Kadang-kadang habis waktu dia itu sia-sia jadi keamalan sia-sia, habis waktu itu. Enggak, jamak itu pasangannya dua-dua, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh enggak ada jamak, enggak. Jadi kenapa zuhur dengan asar? Karena ini adalah dua waktu yang bersamaan, yang berdekatan. Nah, maghrib dengan isya karena dua waktu yang berdekatan. Nah, jadi jamak itu kalau kita menjamak waktu asar. Nah, ya. Jadi pertanyaannya, kalau kita menjamak salat zuhur di waktu asar, ini namanya jamak takhir, ya. Maka salat yang dahulu tetap dahulu, bertertib. Zuhur dulu baru asar. Jadi jamak itu ada dua, Ibu Bapak. Ada jamak takdim,
ulama taklim mengerjakan salat asar pada waktu zuhur, maka tetap kita melaksanakan salat sesuai urutannya, zuhur dulu baru asar. Jamak takhir mengerjakan salat zuhur pada waktu asar, tetap kita dahulukan zuhur baru asar. Tertib, dengan tertib. Tidak ada, baiklah kita cukupkan sampai di sini saja kajian kita pada malam hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.